Rahayu Tentara Nasional Indonesia ke-77 tahun 2022. Bertempat di Makolan Tamal 14, bertemu kembali bersama saya Serda Keu Umul. Parimanta News hadir dalam sepekan minggu pertama bulan Oktober tahun 2022. Berikut liputannya. Komandan Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani SE MSI MTR Opsla menghadiri rapat dalam rangka persiapan Sel Tidore tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Kadis Potmaral Laksamana Pertama TNI Dr. Suradi Agung Slamet ST Esos MM yang bertempat di Gedung Selasar Atas, Denma Mabesal. Rapat Sel Tidore diikuti seluruh panitia TNI Angkatan Laut. Pada kesempatan itu, di ruang rapat Komandan Lantamal 14 melaporkan kesiapan Lantamal 14 sebagai panitia daerah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-77 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober tahun 2022. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani SE MSI MTR Opsla, diwakili Wadan Lantamal 14, Kolonel Marinir Muhammad Reza Suud SEMM, menghadiri pelaksanaan upacara ziarah dan tabur bunga gabungan di Taman Makam Pahlawan Trijaya Sakti Kota Sorong. Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya ziarah dan tabur bunga ini adalah untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang dan rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Upacara ziarah berlangsung dengan hikmat, diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan, peletakan karangan bunga. Selanjutnya, para pejabat utama Koarmada 3, Lantamal 14, Pasmar 3, Korem 181 Praja Viratama, dan ibu-ibu pengurus daerah Jala Senastri Armada 3, Jala Senastri Korcap 14 DJA 3, Jala Senastri Korcap Pasmar 3, Persit KCK Korem 181 Praja Viratama melaksanakan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Di tempat yang berbeda, jajaran Lantamal 14 yakni Lanal Kaimana juga melaksanakan upacara gabungan ziarah nasional dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia. Ketua Korcap 14 Daerah Jala Senastri Armada 3, Nyonya Anik Imam Musani, memimpin pengangkatan jabatan Ketua Cabang 5 yang bertempat di ruang Cabang 5 Korcap 14 DJA 3. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Jala Senastri, dilanjutkan penandatanganan berita acara pengangkatan, doa, dan menyanyikan lagu Mars Jala Senastri ditutup dengan foto bersama. Menurut Ketua Korcap 14 mengatakan bahwa reorganisasi dan serah terima jabatan ini mempunyai makna sebagai pelimpahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab atas amanah dan kepercayaan organisasi dari ketua yang lama kepada ketua yang baru. Sebagaimana kita ketahui bersama, kehadiran kita dalam organisasi Jala Senastri adalah karena status suami sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, maka dinamika penugasan kita dalam organisasi juga seiring dengan dinamika penugasan suami. Jala Senastri Korcap 14 DJA 3 ikuti berbagi ilmu tanpa mengenal jarak secara virtual bersama pengurus Jala Senastri Kolin Lamil. Bertempat di kantor Korcap 14 DJA 3 Makolan Tamal 14. Ketua Koordinator Cabang 14 Daerah Jala Senastri 3, Nyonya Anik Imam Musani, mengikuti kegiatan budaya, ceramah, dan keterampilan berbagi ilmu tanpa mengenal jarak secara virtual yang diselenggarakan oleh PG Jala Senastri Kolin Lamil. Kegiatan virtual ini untuk mengembangkan talenta, menguatkan cinta untuk keluarga bahagia dengan tema ceramah keluarga harmonis dan keterampilan Dekopek yang terpusat di kantor PG Jala Senastri Kolin Lamil dan dihadiri oleh Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Vero Yudo Margono. Bertempat di Markas Komando Armada 3 Katapok, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani SE MSI MTR Opsla, didampingi Nyonya Anik Imam Musani beserta seluruh prajurit Lantamal 14,
mengikuti upacara peringatan HUT TNI ke-77 yang dipimpin langsung oleh Pangko Armada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MTR Opsla. Dalam sambutannya, Panglima TNI yang dibacakan oleh Pangko Armada 3 mengatakan, berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei, Tentara Nasional Indonesia mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat. Di antaranya, hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia tanggal 24 Juni 2022. TNI mendapatkan kepercayaan tertinggi dari publik sebesar 93,2%. Sedangkan hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum versi Lembaga Survei Indonesia tanggal 31 Agustus 2022, TNI mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang paling tinggi sebesar 93%. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat tersebut dengan bertindak dan berucap sesuai dengan tugas pokok TNI. Setelah upacara dilanjutkan dengan demonstrasi karate, defile pasukan, dan pawai alusista. Kemudian, TNI Angkatan Laut melaksanakan pemecahan rekor muri water trepan oleh 8.877 peserta selama 30 menit yang salah satu tempat pelaksanaannya di Dermaga Ko Armada 3 bertempat di lobi RSAL Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. R. Utoyo Lantamal 14 Sorong. Letkol Laut Kesehatan Dr. Adventinahan SPB didampingi Kepala Dinas Kesehatan Lantamal 14, Letkol Laut Kesehatan Wiranto SPD MSc CTMP, menyambut kedatangan Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Dr. Aswin Nurulita MKes SPPK dan NS Suhatman A. Hakim SKep MKep. Pada kesempatan itu, Wakil Komandan Lantamal 14, Kolonel Marinir Muhammad Reza Suud SEMM, didampingi Asrena dan Lantamal 14, Kolonel Laut Elektronika Ari Wahyudi ST MSI MTR Opsla, hadir dalam pembukaan survei akreditasi Rumkital Dr. R. Utoyo Lantamal 14 Sorong. Karumkital mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. R. Utoyo. Setelah paparan, dilanjutkan sesi foto bersama dan peninjauan ruang fasilitas rumah sakit, di antaranya ruang kamar operasi, ruang rawat inap Pulau Dovior, oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Kedatangan LAM KPRS dalam rangka survei akreditasi Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Utoyo selama 2 hari dari tanggal 6 sampai 7 September 2022 untuk memberikan penilaian serta meningkatkan kapasitas mutu dan pelayanan rumah sakit. Komandan Lantamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani SE MSI MTR Opsla, didampingi Ketua Korcap 14 beserta PJU Lantamal 14 dan pengurus Jalasenastri Korcap 14 DJA 3, menyambut kedatangan kapal patroli cepat yang diberi nama KRI Bawal 875 di Dermaga Lantamal 14 Sorong. Kapal yang dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut Ari Mahayasa STMMS ini berukuran 60 meter dengan lebar 8,5, bobot 440 sampai dengan 520 ton. Dibuat oleh PT Caputra Mitra Sejati, kapal perang ini mampu melaju dengan kecepatan maksimal 24 knots. Sedangkan kecepatan jelajah dapat mencapai 17 knots dan kecepatan ekonomis 15 knots. Dan Lantamal 14 berpesan kepada personil kapal agar merawat dan menjaga alusista baru itu dengan rasa bangga, ikhlas, dan penuh tanggung jawab. Saya juga berpesan kepada seluruh anggota KRI Bawal yang bergabung di Lantamal 14 agar mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Perhatikan budaya-budaya daerah dan jangan sampai kita berada di wilayah Papua ini menjadi salah satu dari bagian masalah. Tetapi yang saya harapkan adalah kehadiran kalian merupakan salah satu dari solusi dan penyelesaian berbagai macam masalah, jelas Komandan Lantamal 14.
Untuk itu, bina hubungan yang baik antar anggota KRI dan dengan prosedur personil yang ada di Lantamal 14 maupun Koarmada 3, serta seluruh masyarakat yang ada di wilayah Papua Barat ini, khususnya dan pada umumnya di wilayah Papua termasuk Maluku Utara. Kapal tersebut diklaim memiliki ketahanan berlayar selama 8 hari dengan jarak jelajah 3.000 mil laut dan dapat mengangkut 50 personel. Sementara untuk persenjataannya, kapal perang ini akan dilengkapi dengan meriam utama atau single barrel 40 mm yang berkemampuan tracking system dengan dilengkapi laser rangefinder, ear camera, dan day camera. Dengan demikian, senjata tersebut mampu ditembakkan dari file control system serta 2 unit meriam 12,7 mm. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani SE MSI MTR Opsla, memberikan pembekalan atau kuliah umum kepada 227 orang taruna atau taruni Politeknik Pelayaran Sorong. Komandan Lantamal 14 disambut langsung oleh Direktur Politeknik Pelayaran Sorong, Budi Rianto SE MM MRE, bersama Wakil Direktur 1, 2, dan 3. Pembekalan yang disampaikan mengangkat tema kontribusi pelaut untuk keutuhan wilayah NKRI dari laut. Komandan Lantamal 14 berharap agar kuliah umum ini dapat meningkatkan pemahaman taruna atau taruni mengenai kecintaan tanah air, bangsa, dan negara. Komandan Lantamal 14 juga berpesan bahwa taruna harus memiliki harga diri dan keyakinan harus sukses dalam pendidikan. Sehingga kegiatan seperti ini sangat bagus untuk referensi bagi para taruna atau taruni dalam melaksanakan kegiatan selama pendidikan pada saat praktek maupun pada saat bekerja nantinya. Demikian rangkuman minggu pertama bulan Oktober tahun 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Parimanta News dalam setiap minggunya. Sekian dan terima kasih. Salam Tamniaisan Temsi Welut. Bersatu untuk satu kekuatan. Jale Seva, Jaya Mahe. TNI adalah kita.